Viral di media sosial, Kepala Desa Ilangata, Sumarjin Mohulau di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo mengusir Camat Anggrek, Yusuf Abdullah Hasan, gara-gara aliran listrik di rumah warganya diputus atau dicabut. Tidak tahu aturan. Bapak tahu aturan? Saya tidak tahu aturan. Sudah keluar dari sini. Kenapa jadi camat? Bapak tidak tahu aturan. Viral di media sosial, video camat dan kepala desa di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo terlibat cekcok dan nyaris adu jotos. Peristiwa yang turut disaksikan oleh para warga setempat ini terjadi di kawasan Pelabuhan Anggrek, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Cekcok camat dan kepala desa ini buntut adanya polemik pemutusan aliran listrik, penggusuran rumah, hingga lapak dagangan warga. Tolong, ini kami punya dasar, Pak. Musyawarah itu ada dasar hukumnya, Pak Camat. Apalagi kita sudah bersepakat di tingkat desa. Hal itu dipicu karena adanya proyek pengembangan kawasan Pelabuhan Anggrek, sehingga seluruh rumah maupun lapak yang berada di atas tanah milik pemerintah itu harus digusur atau direlokasi. Menurut Kepala Desa Ilangata, pemerintah seharusnya memberikan ganti rugi dan santunan uang ataupun rumah kepada warganya yang akan digusur. Dasarnya hanya satu, saya ingin memastikan hak rakyat saya untuk diberikan. Kemudian camat juga mungkin mendapatkan perintah dari atasannya untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan ini, tetapi di lapangan kita miskomunikasi. Hingga saat ini lapak maupun rumah milik warga telah diputuskan aliran listriknya, sehingga warga harus melewati malam hari tanpa penerangan. Sementara itu, menurut camat, upaya penertiban sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Kecamatan itu sudah sesuai mekanisme dan sudah sesuai tahapan. Jadi kemarin itu adalah tahapan penertiban meteran sebelum penertiban lapak, kios atau bangunan-bangunan yang berada di lahan di lokasi pengembangan pelabuhan. Di samping itu, pihak camat juga mengungkapkan seluruh permintaan dan keluhan warga akan diakomodir oleh pemerintah, mulai dari akomodasi pemindahan barang hingga upaya menyediakan rumah bagi warga yang tidak memiliki tempat tinggal. Dari Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Nurfaizila Hasan, iNews melaporkan. Di Jawa Barat, pemirsa, aksi maling menggasak sebuah warung di Depok terekam kamera pengawas. Ya, uang jutaan rupiah, 2 ponsel raib hanya dalam hitungan menit. Terlihat dari rekaman CCTV ini, pelaku dengan nekat masuk ke warung saat pemilik tengah tertidur. Pelaku berhasil menggasak uang tunai sejumlah 3 juta rupiah dan 2 buah ponsel milik pemilik warung. Sebelumnya pelaku sempat mengintai kondisi warung sebelum melancarkan aksinya. Korban mengaku lengah dan lupa mengunci pintu. Menurut pemilik warung, kejadian pencurian ini sudah 3 kali dialaminya. Sejak itulah korban pun akhirnya berinisiatif untuk memasang kamera pengawas CCTV agar bisa mengetahui wajah pelaku. Pintunya lupa nggak ditutup. Nah, pas saya tidur beraksi tuh malingnya. Berapa orang? 2 orang, satunya nunggu di motornya, pakai motor. Iya. Itu apa aja bang yang hilang bang? Yang hilang tuh uang kurang lebih 3 juta lah sama HP 2. Korban pun sudah melaporkan ke pihak pengurus lingkungan setempat. Laporan pencurian ini pun telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kini kasusnya tengah ditangani oleh pihak Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos tiba di rumah duka Sentosa RSPAD Jakarta Pusat. Ya, rencananya jasad akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 15 Oktober 2024. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos tiba di rumah duka Sentosa RSPAD Jakarta Minggu sore usai diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah.
Sejumlah pejabat seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, hingga Kepala KSP Muldoko datang melayat. Sosok Beni dikenal sebagai pribadi yang ringan tangan, penuh kepedulian membantu masyarakat kecil. Secara murni ya, dan saya pernah diundang datang ke sana, saya kagum melihat banyak sekali pembangunan yang dia lakukan di sana. Dan dia menyatakan bahwa dia tidak pernah mau makan APBD karena dia udah selesai dengan dirinya sendiri. Ya udah cukup bagi dia, mungkin dari segi kekayaan lah ya. Rencananya jenazah Beni Laos akan dimakamkan di San Diego Hills pada Selasa 15 Oktober mendatang. Sebelumnya, calon gubernur Maluku Utara Beni Laos dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Bobong akibat insiden kecelakaan terbakarnya speedboat Bela 72 di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Tim Liputan Ainis melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Muhammad Zul Hilmi di Rumah Duka Sentosa RSPAD Jakarta Pusat. Hilmi, berdasarkan pantauan Anda di sana, sudah siapa saja mungkin tokoh yang sudah melayat ke Rumah Duka? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini jenazah dari calon gubernur Maluku Utara yakni Beni Laos masih disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta, dan memang jenazah sudah tiba di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto ini sejak Minggu sore, sejak usai diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah menggunakan pesawat charteran pada pukul 12:10 waktu Indonesia Tengah, dan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar Minggu sore, dan langsung dibawa ke Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto. Dan tadi kami sempat berbincang dengan salah satu keluarga dari almarhum Beni Laos, yang mana untuk hari ini masih akan dilakukan beberapa ibadah misa begitu untuk penghormatan kepada jenazah. Kemudian nanti rencananya masih akan ada beberapa tokoh-tokoh nasional yang akan berkunjung ke Rumah Duka Sentosa di RSPAD Gatot Subroto ini, di mana tadi menurut pengakuan dari salah satu keluarga akan hadir pada Senin pagi hari ini, yakni Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto, yang akan mengunjungi Rumah Duka Sentosa untuk melihat kondisi dari jenazah Beni Laos sendiri. Dan untuk saat ini pun sejumlah persiapan masih dilakukan, dan mengingat sejumlah tokoh-tokoh nasional ini sudah berdatangan sejak Minggu malam, di mana ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh nasional lainnya yang memang sudah berkunjung dan memang kenal dekat dengan almarhum Beni Laos sendiri. Dan seperti kita ketahui bersama, almarhum Beni Laos ini mengalami insiden, yakni speedboat yang ditumpanginya mengalami kebakaran di Pulau Bobong, di Pelabuhan Bobong maksud kami, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Saat itu Beni dan juga tim memang usai melakukan kampanye karena memang Beni ini maju dalam Pilkada Maluku Utara sebagai calon gubernur nomor urut 4, namun saat ingin berangkat, speedboat dengan nama lambung Bela 72 ini meledak, dan akhirnya mengalami korban begitu. 6 korban atau 6 penumpang yang ada di dalam speedboat tersebut menjadi korban meninggal dunia dari peristiwa tersebut. Selain dari almarhum Beni Laos sendiri, ada juga tokoh lainnya yang memang menjadi korban, diantaranya yakni Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Wahid yang akan dimakamkan di Maluku Utara. Dan untuk saat ini pun kami masih memantau bagaimana persiapan yang akan dilakukan untuk melakukan ibadah misa dan juga persiapan menyambut tokoh-tokoh yang akan datang pada hari ini. Demikian, Cikal. Ya baik, terima kasih Hilmi atas laporan Anda. Kami akan tunggu perkembangan selanjutnya di sana. Selamat bertugas kembali. Kita menuju ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran speedboat rombongan calon gubernur Maluku Utara Beni Laos dipulangkan ke pihak keluarga. Jasad calon gubernur Maluku Utara Beni Laos diterbangkan ke Jakarta pada Minggu sore.
Sejumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan tragis terbakarnya speedboat rombongan calon gubernur Maluku Utara di Pelabuhan Bobong, Taliabu, Maluku Utara diterbangkan menggunakan helikopter pada Minggu pagi. Jenazah anggota DPRD Kabupaten Sula dari Partai Demokrat Esther Tantri dan anggota Polres Sula Hamdani Buamo Nabot yang merupakan ajudan calon Bupati Sula Hendrata Teis diterbangkan ke Kabupaten Sula untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Jasad korban lainnya yakni Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai P3 Maluku Utara Mubin Awahid dibawa menuju Ternate menggunakan speedboat. Sementara jasad calon gubernur Maluku Utara Beni Laos diterbangkan menuju Luwuk menggunakan helikopter Polairut. Beni Laos akan diterbangkan dari Luwuk menuju Jakarta ke rumah duka yang beralamat di Jalan Teguh Cikditiro Menteng, Jakarta Pusat. Ya, dua sudah digeser ke Sula, kemudian jenazah yang kedua ini akan digeser ke Lubuk. Jadi sudah 3 yang keluar dari. Ini jenazah siapa, Pak? Jenazah Beni Laos bersama Cagup Gubernur nomor urut 04. Didampingi oleh istrinya, kemudian bersama ajudan. Ini akan diberangkatkan ke Lubuk. Ke Lubuk. Menuju ke mana? Menuju ke Jakarta. Sementara itu, karangan bunga duka cita memenuhi halaman kediaman pribadi calon gubernur Maluku Utara Beni Laos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah Beni rencananya akan dimakamkan pada Selasa 15 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Cagup Maluku Utara Beni Laos meninggal dalam kebakaran kapal cepat di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara. Insiden tersebut dipicu dari kelalaian saat mengisi bahan bakar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 terbakar di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara, Sabtu siang. Dalam insiden ini, total 6 korban tewas, salah satu dia calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Beni Laos. Sementara istri Beni Laos berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi menyebut kejadian murni kelalaian saat mengisi bahan bakar. Jadi kelalaiannya pada saat pengisian BBM, kelalaian pada saat pengisian itu percikan api pada saat mengeluarkan BBM dari galon, ya, dirgen, kemudian masuk ke tangki kapal. Kondisi Ibu Sherly, itulah kondisi Ibu Sherly. Istri Beni Laos yang akan dibawa ke rumah sakit. Kebakaran bermula saat Beni Laos dan rombongan kampanye yang berjumlah 72 orang sedang berada di dalam kapal cepat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong. Kapal cepat miring lalu tenggelam dan diikuti kobaran api. Nyala api makin membesar hingga membuat semua penumpang yang di dalam kapal, termasuk Beni, panik dan berupaya menyelamatkan diri. Namun kobaran api tak mampu dipadamkan hingga terus membakar speedboat dan menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi kawasan banjir Kanal Timur di Durensawit, Jakarta. Selain berolahraga, RK juga menyapa dan berkunjung ke salah satu UMKM milik warga serta menyambangi majelis taklim yang dihadiri 7.000 jemaah di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Calon Gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil kembali belusukan ke masyarakat. Kali ini kawasan banjir Kanal Timur di Durensawit, Jakarta Timur menjadi tujuannya. Warga antusias menyambut kedatangan mantan Gubernur Jawa Barat itu. Dalam kesempatan itu, RK menyampaikan soal penghijauan di wilayah kota Jakarta sangat penting, sehingga memberikan suasana yang nyaman bagi warganya, serta mengurangi polusi udara. Hari ini saya menyapa warga Jakarta Timur, ikut olahraga sebentar tadi di area banjir Kanal Timur. Sangat indah ya, karena pohonnya besar.
Nah itulah visi misi kita 3 tahun ke depan, menanam sebanyak-banyak pohon supaya seadem, sesejuk tadi di jalur pedestrian banjir Kanal Timur. Selain sejuk kan bikin tenang, kedua nyerap polusi, ya, jadi inspirasinya begitu. Selepas berkegiatan di Banjir Kanal Timur, Ridwan Kamil juga menghadiri acara Maulid Nabi Forum Komunikasi Majelis Taklim Jakarta Timur. Ribuan jemaah antusias menyambut hangat kedatangan Ridwan Kamil. Dalam kesempatan tersebut, RK menyebutkan dirinya percaya diri bisa memenangkan kontestasi ini dengan 1 putaran. Selain itu, RK juga akan terus melanjutkan program-program pemimpin Jakarta sebelumnya, salah satunya program Anies Baswedan. Ya, saya menerima undangan di acara Maulid ini, kebetulan binaan dari Pak Kiai Tamrin, alhamdulillah tadi menyampaikan rasa rindu, perkenalan. Nah, itu rata-rata adalah aktivis-aktivis di wilayah-wilayah ya. Dengan antusiasme yang hampir 7.000 orang ya, secara umum, mudah-mudahan menguatkan sosialisasi pasangan Ridho di Jakarta Timur, sehingga berharap survei juga konsisten, terus naik, sehingga kita bisa menang 1 putaran. Semua curhatan-curhatan juga sudah didengar, mayoritas ingin agar program yang baik dari Pak Anies itu dilanjutkan ya, dari secara informal. Maka tadi saya sampaikan, yang baik-baik dari Pak Anies sampai Pak Jokowi sampai Pak Ali Sadikin tentu kita pertahankan dengan hal-hal baru ya. Saya kira itu. RK menambahkan bahwa dirinya akan amanah dalam menjalankan kinerjanya nanti jika menang dalam kontestasi Pilkada Jakarta ini. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Dalam kampanyenya, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono makan siang di salah satu UMKM lokal kuliner bakso Malang di Rawamangun, Jakarta Timur. Pasangan Ridwan Kamil Suswono juga menyatakan telah menyiapkan program kerja berupa kredit tanpa bunga bagi pelaku UMKM di Jakarta. Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono mengunjungi salah satu UMKM kuliner lokal yang menjual bakso Malang di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Selain menikmati kuliner bakso Malang, Suswono juga menampung aspirasi para pelaku UMKM di Jakarta. Guna mendukung UMKM di Jakarta, pasangan Ridho sudah menyiapkan sejumlah program unggulan yang uniknya menggunakan nama-nama kuliner khas Indonesia. Salah satunya ketupat atau kredit tanpa bunga akses cepat yang ditujukan untuk UMKM di antara 500.000 sampai dengan 10 juta rupiah. Banyak mendapat masukan juga dari teman-teman pelaku usaha ini, terutama yang sudah, ya kunci suksesnya apa sih sebetulnya supaya juga bisa nanti pada saat kita memberikan kesempatan untuk Gen Z terutama untuk mau berlatih ya atau mau ya praktek dan sebagainya, magang. Dalam lawatannya, mantan Menteri Pertanian periode 2009-2014 ini juga melakukan wisata religi ke Masjid Ramli Mustafa di Sunter, Jakarta Utara. Masjid ini didirikan seorang mu'alaf beretnis Tionghoa yang menjadi salah satu wujud toleransi di Jakarta. Dari Jakarta, Amri Narida, Jaka iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyapa warga Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Dharma menyampaikan akan mengatasi sulitnya bahan baku tahu dan tempe, serta atasi maraknya pendataan kartu lansia yang sering hilang. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun hadir menyapa warga Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan itu, Dharma mendengarkan keluhan warga Johar Baru, salah satunya terkait bahan baku tahu dan tempe yang sulit dan mahal. Hal ini dikeluhkan lantaran mayoritas warga Johar Baru adalah pengusaha tahu dan tempe. Selain itu, Dharma juga berjanji akan meminta petugas terkait untuk melakukan pendataan para lansia di seluruh wilayah Jakarta, yang hingga kini masih banyak yang belum mendapat manfaat kartu lansia. Banyak di sini adalah pusatnya pedagang industri tempe dan tahu. Persoalannya mereka adalah bahan bakunya yang mahal dan sulit. Tetapi bahan bakunya ini adalah import dan tetapi dia punya harga bersaing dengan lokal ya. Saya tahu sih sebenarnya kenapa itu. Karena memang itu adalah desain supaya pertanian lokal itu kegulung ya, bebas.
Oleh sebab itu perlu dipikirkan ke depan bagaimana untuk meningkatkan industri tempe dan tahu ini supaya bukan saja kuantitasnya, tetapi terutama kualitasnya yang perlu diinikan. Kemudian hal lain yang saya dengarkan lagi masalah, kembali lagi yang sering ngadu lansia. Lansia sering namanya hilang dari daftar kartu lansia. Ya, atau ada yang baru terima 2 bulan yang lalu, ya. Jadi baru 1 kali. Jadi ini yang perlu dibenahi ke depan, bahwa pendataan harus selalu akurat supaya lansia ini atau siapapun ya maupun KJP ini bisa berlaku dan diterima sesuai dengan mereka yang berhak. Selain itu, Dharma juga menyoroti aksi tawuran yang kerap terjadi di beberapa wilayah Jakarta termasuk Johar Baru. Menurut Dharma, maraknya tawuran terjadi akibat kurangnya pemahaman adab di kalangan masyarakat. Dalam programnya Jika Menang Nanti, Dharma akan hadirkan tim pembina adab dengan mengandalkan guru honorer bersama ahli di bidang itu. Nantinya, tim pembina ini akan dikerahkan untuk memberikan edukasi ke warga setiap kelurahan. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Rizky Solehuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, Forum Betawi Rempuk se-Jakarta mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Pramono pun mengaku terharu dan bersyukur dan siap mewujudkan aspirasi warga Betawi jika terpilih. Forum Betawi Rempuk atau FBR resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno pada Minggu siang. Dukungan yang datang dari FBR bukan tanpa alasan, melainkan atas keinginan mendasar masyarakat Betawi akan kehadiran putra Betawi sebagai pemimpin Jakarta. Ketua Umum Forum Betawi Rempuk Kiai Haji Lutfi Hakim menyampaikan pasangan Pram Rano merepresentasikan masyarakat Betawi, sehingga diharapkan mampu mewujudkan aspirasi warga Betawi hingga 5 tahun mendatang. Jadi hari ini saya mempercayakan itu kepada Mas Pram dan Bang Dul karena kami yakin beliau akan menang. Sehingga aspirasi masyarakat Betawi bisa diwujudkan. Pramono Rano pun mengaku terharu dan bersyukur mendapat dukungan dari salah satu organisasi masyarakat Betawi. Keduanya yakin bisa mewujudkan aspirasi warga Betawi jika terpilih dalam pilkada tahun ini. Kami akan tindak lanjuti, insya Allah kalau amanah itu kami dapatkan. Dan kami meyakini pasti itu membawa kebaikan bagi masyarakat Betawi yang ada di Jakarta. Apalagi Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, tetapi sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Maka dengan itu Pak Kiai, kami, saya dan Bang Dul mudah-mudahan insya Allah akan bisa mewujudkan apa yang tertulis dalam naskah akademik tersebut. Saya akan minta izin kepada Pak Gubernur untuk lembaga adat Betawi ini, saya wakil gubernur akan mengawal secara khusus. Saya akan wujudkan. Ini dialog saya dengan almarhum Benyamin. Saya ingat sekali 92 saya duduk bersama berpikir tentang lembaga adat Jakarta, Betawi khususnya. Nah jadi alhamdulillah hari ini FBR dengan LKB telah melanjutkan impian itu. Dalam acara deklarasi ini, FBR dan Pramono Rano juga menandatangani komitmen kerjasama ketahanan budaya di Jakarta, terutama berkaitan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Dari Jakarta, Amrina Rida dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Prabowo Subianto tiba di Bandara Adi Sumarmo, Solo dan disambut langsung Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Usai berbincang, Prabowo kemudian memasuki mobil dan berangkat menuju kediaman Jokowi. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 1,5 jam. Sebelumnya Jokowi dan Prabowo juga sempat bertemu secara tertutup di sebuah tempat makan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan beberapa waktu lalu.
Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama calon Bupati Boyolali nomor urut 2 Agus Irawan belusukan ke Pasar Ampel Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Gibran mendengar sejumlah keluhan pedagang termasuk rencana pemindahan Pasar Ampel. Kedatangan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama calon Bupati Boyolali nomor urut 2 Agus Irawan disambut antusias warga, pedagang, serta pengunjung Pasar Ampel Boyolali, Jawa Tengah. Menurut Gibran, banyaknya jumlah pedagang dan lokasi Pasar Ampel yang menjadi pusat perekonomian membuat pasar ini tak bisa langsung dipindah. Gibran menegaskan nantinya Pasar Ampel akan direvitalisasi, diperbaiki yang rusak, sehingga tidak becek dan kembali memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Pasar ini akan dipindah, ya. Makanya hari ini kita ke sini, kita melihat keadaan pasarnya seperti apa. Yang pertama saya lihat di sini itu pedagangnya banyak. Ini salah satu pusat perekonomian, jadi nggak bisa langsung dipindah, itu nggak bisa. Meskipun nanti dipindah di tempat baru itu belum tentu nanti pasarnya juga rame. Nah, mungkin malah fokusnya itu bukan pemindahan, tapi renovasi, revitalisasi, biar nggak becek lagi, biar pedagang nyaman. Dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, penerbit Mata Nara Progresif mempersembahkan buku The Prabowo Mind, The New Indonesia Economy 4.0 Manifesto di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Peluncuran buku karya Frans Meroga Surung Raja Panggabean ini diharapkan berdampak positif bagi pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM di Indonesia. Frans menyampaikan pentingnya penguatan regulasi kebijakan yang berpihak kepada UMKM dan penguatan teknologi ekonomi digital untuk mencapai target ekonomi 8% dalam kepemimpinan Presiden terpilih mendatang. Dalam diskusi peluncuran buku ini turut hadir staf khusus Presiden sekaligus politisi Partai Perindo, Angki Yudhistia. Angki menyebut kelompok rentan dapat berperan dalam ekonomi kerakyatan. Yang kita ingin sampaikan ke masyarakat, karena kita tahu Pak Prabowo memang orangnya sangat ekonomi kerakyatan. Nah, ini yang mau kita amplifikasi supaya masyarakat tahu, masyarakat aware bahwa kedepannya ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu, yang nantinya akhirnya rata-rata pertumbuhan ekonomi 8% itu, memang mau nggak mau harus berbasiskan kepada kerakyatan. Kalau untuk menuju Indonesia Emas 2045, kelompok rentan ini bagaimana bisa berpartisipasi aktif untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kelompok rentan itu dimulai dari perempuan, lansia, disabilitas, anak muda. Artinya kelompok inilah di mana sebagai warga negara juga turut berpartisipasi aktif untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8% sebagai ditargetin oleh Bapak Prabowo. Ya, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkelakar tentang dasi di acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB. Prabowo berkelakar jika nanti diundang PDIP akan menggunakan dasi merah. Dasi merah. Dua kata itu menjadi sorotan dalam beberapa hari ini. Usai Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di hadapan publik dalam Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB hari Kamis lalu. Prabowo berujar, jika diundang ke acara PDIP, ia akan mengenakan dasi merah warna khas PDI Perjuangan. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas, ya kan? Meski dengan nada bercanda, pernyataan ini bisa saja dibaca sebagai isyarat simbolik yang memiliki makna politis. Namun setidaknya, dari pernyataan ini jelang pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, hubungan antara Prabowo Subianto dan PDI Perjuangan semakin dekat. Publik pun bertanya, apakah pernyataan ini mengirimkan pesan tertentu kepada audiens lebih luas? Dan apakah ada hubungannya dalam penyusunan kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran? Waktu yang akan menjawabnya.
Memperingati 1 dekade berdirinya Partai Perindo, pengurus DPW Partai Perindo Bangka Belitung mengajak anak-anak panti asuhan Muhammadiyah Pangkal Pinang makan bersama. Hal tersebut sebagai rasa syukur atas pencapaian partai selama 10 tahun ini dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Merayakan HUT ke-10 Partai Perindo, Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Bangka Belitung mengajak anak-anak panti asuhan Muhammadiyah untuk makan bersama di sebuah restoran di Pangkal Pinang. Peringatan 1 dekade partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio dengan tema transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan berbagi kepada sesama, terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih. Jadi supaya anak-anak panti asuhan ini merasakan kehadiran Perindo di bumi Serubun Sembala ini. Ini yang hadir perkiraannya sekitar 40 sampai 45 anak panti asuhan Muhammadiyah. Ya, kebetulan tidak jauh dari kantor Perindo yang letaknya di dekat sini. Sementara itu di Labuhan Batu, Sumatera Utara, pengurus dan kader DPD Partai Perindo juga menggelar syukuran perayaan 1 dekade serta rapat konsolidasi dan penguatan strategi pemenangan Pilkada 2024. Momen ini juga menjadi penyemangat dan suntikan bagi para kader untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu nomor urut 3, Henry Syahputra Daulay dan Elia Rosa Siregar dalam Pilkada 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Presiden Jokowi bernostalgia ke sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo pada Sabtu siang. Di tempat tersebut, Presiden menyempatkan berbagi sembako dan amplop dengan warga setempat. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo mengunjungi sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo Sabtu pagi. Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias oleh para guru, siswa, dan tak terkecuali warga sekitar sekolah. Pada kesempatan tersebut, Jokowi sempat menengok ke dalam kelas sewaktu dirinya belajar di sekolah ini. Tak berapa lama, Presiden meninggalkan sekolah dan menghampiri warga yang menunggu di sekitar kawasan sekolah. Presiden nampak membagikan amplop dan paket sembako langsung kepada warga. Salah satu warga Solo yang mendapat sembako mengaku senang dan segera akan dimanfaatkan. Ya, Pak Jokowi senang lah. Senang ya? Ya senang, sangat senang Pak Jokowi kesini. Udah Pak Jokowi sukses selalu. Usai mengunjungi SDN Tirtoyoso 111 Solo, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungannya ke SMPN 1 Solo dan SMAN 6 Solo yang juga merupakan sekolahnya dulu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ratusan siswa sekolah dasar mengikuti peringatan World Sight Day atau Hari Penglihatan Dunia yang digelar di Jakarta. Sarapan dan semuanya. Dan pagi ini kita ada senam pagi MKKK. Kayaknya 3 kali ya, Para peserta diberikan edukasi gratis dari Gapopin tentang bagaimana merawat dan menjaga kesehatan mata sejak dini. Acara yang digelar di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat juga mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Dari data Kemenkes tahun 2022-2023, ada 60.000 anak di Indonesia yang mengalami gangguan penglihatan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menurunkan tingkat kebutaan di Indonesia. Tahun ini adalah sayangnya mata anak Anda, makanya tahun ini kami datangin anak-anak sekolah, kami memberikan edukasi kepada adik-adik kita dengan cara merawat mata yang baik. Event olahraga bisa menjadi momen meningkatkan perekonomian khususnya pariwisata. Untuk itu pemerintah Kota Makassar terus menggelar event olahraga agar target keduanya bisa tercapai. Makassar International Jet Ski Championship 2024 berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejuaraan ini dipusatkan di kawasan Pantai Biru, Jalan Metro Tanjung Bunga dan diikuti 40 peserta, baik lokal, nasional maupun internasional. Sejumlah rider internasional ikut meramaikan kejuaraan ini. Kompetisi juga menghadirkan kelas junior untuk peserta usia 12-15 tahun sebagai bagian dari upaya pembinaan prestasi usia dini. Ajang ini resmi dibuka oleh pejabat sementara Wali Kota Makassar Andi Arwin Aziz.
sekaligus ikut menjajal arena jet ski sebanyak 2 putaran. Ia mengapresiasi kolaborasi yang kuat antara Asosiasi Jet Ski, komunitas, dan Pemkot Makassar yang rutin menyelenggarakan event olahraga. Kita berharap kegiatan berskala internasional ini tetap konsisten hadir di Kota Makassar. Karena sesungguhnya event-event internasional maupun nasional itu selalu saja membawa banyak kebaikan, banyak manfaat, ya, di mana seluruh sektor yang terkait dengan kegiatan ini akan bergerak baik dan tentunya akan meningkatkan perekonomian di Kota Makassar. Pertama tentunya menjadi kota kita sebagai salah satu kota yang sering melaksanakan kegiatan nasional maupun internasional di Kota Makassar, menjadi upaya-upaya yang sering diperintahkan bagi kami SKPD. Kejuaraan ini berlangsung mulai 12 hingga 13 Oktober 2024, meliputi 7 kategori lomba dengan total hadiah 300 juta rupiah. Ajang ini juga sebagai promosi pariwisata Kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Jumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Otista, Gang Subur Jaya, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Senin dini hari. Dari sini, itu nggak bisa masuk ke halang. SAR membuat warga panik. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Timur yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini, namun diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah kontrakan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api nongol aja asap, jadi saya langsung lari bergegas buat bantuin. Itu api dari salah satu rumah atau gimana? Kayaknya dari satu rumah. Ada berapa sih yang kebakar? Ini sekitar 2-3 rumah. 2-3 rumah. Itu kondisinya ada penghuninya nggak? Ada kayaknya. Terus ada kalau pada keluar semua warga kan. Oh, udah pada keluar semua. Angin puting beliung yang melanda Kota Bogor menyebabkan tiang listrik dan pohon roboh dan menimpa rumah di Kelurahan Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Ya, akibatnya 2 rumah rusak akibat peristiwa tersebut. Nah, ini Pak nih, coba. Nih, roboh. Roboh. Tiang listrik yang roboh tertimpa pohon rambutan setinggi 5 meter ini menimpa 2 rumah warga di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore akibat terjangan angin. Angin puting beliung yang melanda ini juga menyebabkan atap 6 rumah yang berada di Kecamatan Bogor Barat berterbangan setelah dihempas kencangnya angin. Kencangnya angin sempat membuat warga panik. Namanya alam ya, kita nggak tahu. Terus juga ya mengakibatkan tumbang pohon sama tiang listrik tadi rubuh juga gitu. Jadi nggak menduga-duga anginnya juga parah gitu. Ini melanda sebagian wilayah Tanah Sereal, khususnya di Kelurahan Kencana, Kelurahan Mekarwangi. Sebagian juga angin kencang melanda wilayah Bogor Barat, Situ Gede, Balubang Jaya dan sebagainya. Informasi yang kami terima dari warga. Jadi memang dampak dari kejadian ini ada 6 titik yang hari ini sedang kami tangani. Hingga saat ini petugas tengah mendata jumlah rumah warga lainnya yang terdampak akibat bencana angin puting beliung. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Menjelang Piala AFF 2024, Timnas Indonesia menggelar laga uji coba melawan Timnas Malaysia di Gor Amorongso, Yogyakarta pada Minggu 13 Oktober 2024. Ya, laga friendly match ini dilakukan guna mengukur kesiapan dan pengalaman bertanding di kancah internasional bagi masing-masing timnas. Timnas Futsal Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Timnas Futsal Malaysia dalam rangka persiapan menghadapi kejuaraan ASEAN Futsal Championship atau Piala AFF Futsal 2024 di Gor Amorongso, Yogyakarta pada Minggu 13 Oktober 2024. Walau hanya sebatas pertandingan persahabatan, Timnas Futsal Indonesia akan tampil all out dan tetap menargetkan kemenangan melawan negeri jiran tersebut. I always want to win, so it's always important to win this kind of games. But if we put the things in perspective,
is just a friendly game that I hope it will be very useful for both national teams, and I hope to meet them in the final. Jadi persiapan sudah dilakukan dengan baik, 1 bulan di Malang, kemudian kemarin transit di Surabaya dan akhirnya langsung ke sini. Kami sebagai pemain mengikuti semua instruksi dari arahan dari pelatih. Duel friendly match ini juga akan sangat berarti bagi skuad Malaysia, khususnya dalam mengukur kemampuan bertanding sebelum perhelatan Piala AFF Futsal. Many players, this is the first time for them also about national team, and I hope this game can give experience, can give exposure for my player. Kami baru start training selama seminggu, dan kami ke sini untuk kami cuba yang terbaik untuk game pada hari Ahad. So selepas tu kita akan tengok macam mana kita punya game di sini. Timnas Indonesia akan diperkuat sejumlah pemain muda berbakat bersama beberapa pemain berpengalaman lainnya. Ajang ASEAN Futsal Championship atau Piala AFF Futsal 2024 akan digelar dari tanggal 4 hingga 10 November mendatang di Bangkok, Thailand. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Warga Bukit Lampu, Kota Padang, bongkar sebuah warung kopi yang dijadikan tempat prostitusi. 2 orang pasangan, bukan suami istri, kedapatan berbuat asusila di dalam warung. Warga Bungus Teluk Kabung, Kota Padang membongkar secara paksa sebuah warung yang berada di pinggir jalan raya Bukit Lampu. Pembongkaran ini lantaran bangunan berkedok warung kopi ini kerap dijadikan sebagai lokasi prostitusi terselubung. Saat digerebek warga ditemukan 2 pasangan bukan suami istri tengah berbuat asusila di dalam warung. Karena desanya kan digerebek sama masyarakat. Ini sebelum-sebelumnya udah sering orang datang ke sana. Ya di rumahnya ya. Itu memang sengaja dibuka dan diperuntukkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memang memancing warga untuk melakukan penertiban dan langsung dilaporkan pada kita yang ada di Satpol PP. Diiringi teriakan warga, kedua pasangan mesum ini langsung digelandang petugas Satpol PP untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bantah menggelapkan tabung gas bersubsidi seorang petani talas, laporkan kejadian ke Propam Polda Banten. Ya, petani tersebut mengaku merugi hingga ratusan juta rupiah. Seorang petani talas warga Pandeglang, Banten melaporkan 3 orang termasuk oknum penyidik Polres Pandeglang ke Propam Polda Banten. Hal ini ia lakukan karena terduga pelaku sudah 2 kali merugikan dirinya. Pada tahun 2022 lalu penyidik berinisial AY dianggap mengabaikan laporan atas kerugian yang dialami oleh rekan kerjanya yakni ALM dan TW yang mengakibatkan pelapor merugi hingga ratusan juta rupiah. Namun alih-alih memeriksa keduanya dan menjadikannya tersangka, petugas malah menjadikan anak buah terlapor berinisial I menjadi tersangka dalam kasus laporan tersebut. Dan pelapor mendapat tudingan menggelapkan 79 tabung gas bersubsidi. Melaporkan 3 oknum tidak profesionalan di Polres Pandeglang ke Kabid Propam Polda Banten. Itu yang bertugas di mana itu, Bang? Yang di Polres Pandeglang. Dugaannya apa itu, Bang? Dugaannya menerima dan membantu laporan palsu atas pencurian dan penggelapan tabung gas. Sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak penyidik membantah adanya tudingan pelapor. Menurutnya mereka sudah melakukan tugas dan penyelidikan sesuai prosedur yang berlaku. Kita di sini dari tahap penyidikan kita sudah sesuai SOP semua, kita sudah prosedural. Tinggal nanti di mana pemeriksaan dari Propam seperti apa. Petani talas ini berharap tak ada lagi aparat penegak hukum yang bertindak tidak sesuai bukti-bukti dan fakta di lapangan. Untuk penyidikan lebih lanjut, polisi membawa puluhan tabung gas ke Polres Pandeglang untuk diamankan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, petugas Bea Cukai Batam berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 266.000 benih lobster senilai 26,9 miliar rupiah di perairan Pulau Bintan. Ya, bibit lobster tersebut dibawa dari Lampung dengan tujuan Malaysia. 6 pelaku berhasil diamankan sedangkan pemilik barang masih dalam pengejaran. Menggunakan kapal dengan kecepatan tinggi, 6 pelaku penyelundup benih lobster mencoba kabur dari sergapan petugas patroli kantor Bea dan Cukai Batam saat melintas di perairan Batam. Karena terdesak, para pelaku mengkandaskan kapal di pantai Pulau Joyo, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada Sabtu sore. Namun aksi para pelaku berhasil digagalkan petugas. 6 orang yang berada di dalam kapal langsung diamankan bersama 53 box kotak berisikan bungkusan bibit lobster. Para pelaku yakni Azhar yang merupakan nakoda kapal dan 5 lainnya yang bertindak sebagai ABK yakni AL, ZA, SA, MY, dan MI. Dari keterangan para pelaku, mereka bekerja untuk AH, warga Riau yang mengaku sebagai pemilik barang. Untuk membawa 266.600 bibit lobster ini, para pelaku mendapat upah 3 hingga 5 juta rupiah. Para pelaku membawa benih lobster dari perairan Tulang Bawang, Lampung dengan tujuan Malaysia. Pulau Wisata Joyo kami melakukan penindakan terhadap satu HSC ukuran 15 meter berkecepatan tinggi. Ya, saat itu kami lakukan pengejaran yang cukup lama, kemudian HSC tersebut kandas di sekitaran Pulau Joyo Resort. Setelah berhasil diamankan, petugas kemudian langsung melepas liarkan kembali bibit lobster ke habitatnya di perairan Kepulauan Riau. Pelepas liaran ini juga disaksikan langsung oleh Karantina Perikanan Batam, petugas kepolisian dari Polda Kepri, serta 6 pelaku. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina di Brisbane menyerukan pemerintah federal Australia untuk menuntut gencatan senjata di Timur Tengah. Para pengunjuk rasa juga meminta pemerintah untuk memberikan sanksi kepada Israel dan berhenti memasok senjata dan amunisi untuk perang. Aksi ini merupakan salah satu protes terbesar yang terlihat di kota Brisbane sejak perang di Gaza, Palestina dimulai setahun yang lalu. Salah satu peserta aksi, Margie Pistorius, mengatakan pemerintah Australia perlu berbuat lebih banyak sebelum perang menyebar lebih jauh. Pekan lalu, Wakil Perdana Menteri Richard Marles mengulangi seruan pemerintah untuk gencatan senjata sementara antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Sementara itu, Perdana Menteri Anthony Albanese menyerukan gencatan senjata di Gaza pada bulan Juli sebagai bagian dari pernyataan bersama dengan Kanada dan Selandia Baru.